Shalom saudara, puji Tuhan, tak habis putus-putusnya saya berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan yang tetap baik-baik dan sehat-sehat saja. Amin saudara. Saudara, ada sebuah penelitian saudara yang mengatakan ternyata saudara, ketakutan itu begitu banyak jenisnya. Ada kurang lebih 7.000 jenis ketakutan yang ada dalam kehidupan manusia saudara. Ya saudara, dan dikatakan semua mengalami ketakutan. Entah itu wanita atau pria, dewasa atau muda, kaya atau miskin, orang yang berpengaruh atau orang awam, orang biasa. Bahkan saudara, seorang bayi pun mengalami ketakutan saudara. Apa yang dialami bayi yang baru lahir? Apa yang ditakutkan bayi yang baru lahir? Ternyata penelitian mengatakan ada 2 hal yang ditakuti oleh bayi yang pada waktu lahir. Yang pertama, dia takut jatuh saudara. Ya, makanya gak aneh saudara, dia kadang-kala kalau kita miringkan dia rasa takut, dia kaget saudara. Yang kedua, ternyata bayi itu takut dengan suara berisik, suara ribut, suara bising saudara. Maka pada waktu kalau ada keluarga kita ngobrol atau bicara dan teriak kencang, bayi kita yang mungkin sedang tertidur tiba-tiba kaget dan dia takut, dia menangis saudara. Seringkali kita juga dapati sebuah kata-kata dari keluarga kita yang mengatakan jangan sering ditakut-takuti anak itu, nanti jadi penakut loh. Kalau kita dapati saudara tiba-tiba anak kita dikagetkan dan dia takut, orang lain suka marahi, jangan ditakut-takuti anak itu. Ternyata saudara bukan ditakut-takuti, memang dari bayi, dari lahir punya ketakutan. Beriring dengan waktu dia bertambah dewasa, maka ketakutan-ketakutan dalam hidupnya bertambah banyak saudara. Dan saudara, ya semua manusia memang mengalami ketakutan. Misalnya aja takut dengan ketinggian saudara. Ada orang-orang yang takut dengan tinggian saudara, ya ketinggian, dia merasakan takut. Ada yang takut dengan gelap saudara, sehingga saudara pada waktu ada di sebuah ruangan gelap dia merasakan tidak bisa bernafas saudara. Ada yang takut saudara dengan binatang-binatang tertentu, misalnya dengan tikus, dengan kecoa, takut loh saudara. Atau mungkin dengan binatang-binatang buas saudara. Takut saudara dengan penyakit, takut dengan rasa sakit, trauma, takut saudara. Takut dengan masa depan saudara, takut dengan hari esok, takut saudara dengan pemimpin, takut dengan guru di sekolah, takut dengan bos di kantor. Bahkan ada istilah suami takut istri atau istri takut suami saudara. Ya takut dengan orang tua, takut dengan banyak hal saudara. Ternyata ketakutan itu jenisnya banyak banget dan itu dipunyai oleh semua orang saudara. Nah, gak heran di Alkitab menulis kata takut sampai 360 kata takut dalam Alkitab. Dan Yesus mengatakan, mengajarkan, memerintahkan kita jangan takut. Amin saudara. Anda berkata, ya bagaimana ya? Saya juga gak mau takut. Lagi pula takut itu kan normal, namanya manusia punya rasa takut lah. Saudara coba lihat Wahyu 21 ayat 8 bunyi begini. Tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, dan tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Saudara, pada waktu membaca Alkitab ini saudara, wow, menambah rasa takut kita. Kenapa? Ternyata saudara ini daftar Wahyu 21 menuliskan daftar orang yang masuk ke dalam api dan belerang, dihakimi dalam kematian yang kedua. Dan ternyata daftarnya itu urutan yang pertama bukan pembunuh, bukan pemerkosa, bukan penjina, tapi apa saudara? Penakut. Aduh, penakut. Jadi ternyata penakut menempati urutan pertama di dalam daftar orang-orang yang akan dihakimi di dalam belerang dan api. Mengerikan banget saudara.
Wah, waktu saya baca itu menambah rasa takut saya, saudara. Karena saya orangnya juga mempunyai rasa takut, saudara. Saya percaya Anda juga punya rasa takut kan, saudara? Tapi saudara, ya saya mau katakan bahwa emang takut ini penakut tidak main-main. Dikategorikan saudara dengan penyembah berhala, orang sundal, tukang sihir, pembunuh, pendusta. Wah saudara, jadi penakut itu bukanlah sebuah dosa yang sepele, bukan dosa yang main-main, tapi dikategorikan saudara dengan hal-hal yang tadi, tukang sihir, pendusta, pembunuh dan sebagainya. Lah bagaimana dong? Saya kan penakut. Apa iya kita semua akan mengalami penghukuman di api dan belerang? Saudara, ada kabar baik untuk Anda dan saya yang telah terima Kristus Yesus. Itulah gunanya juru selamat dalam hidup kita. Itu tidaklah bagian kita. Itu bukan diperuntukkan untuk kita. Itu bukanlah milik kita. Amin. Anda dan saya telah diselamatkan dan tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Amin. Kitab Roma pasal 8 mengatakan tidak ada lagi penghukuman bagi kita, orang-orang yang di dalam Kristus. Jadi itu bukanlah untuk kita. Amin, saudara. Tapi bagaimana dong? Kita kan ingin banget tidak takut, saudara. Bagaimana caranya supaya kita tidak jadi penakut? Kita tidak mau untuk punya rasa takut, saudara. Apa iya kita harus bilang dan perkatakan terus-menerus jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kita terus deklarasikan itu dan perkatakan berani, berani, berani. Atau mungkin kita minta ditemani pada waktu ketakutan itu datang. Kita minta ada orang-orang yang selalu di sekitaran kita, saudara, pada waktu kita takut. Ternyata saya dapati bukan seperti itu, saudara. Itu tidak pernah bisa menolong dan tidak bisa menghilangkan rasa takut yang saya alami. 1 Yohanes 4 ayat 18 adalah merupakan hal yang luar biasa bagi kita yang mengalami rasa takut. Dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi ternyata kasih, dalam kasih melenyapkan ketakutan. Dan saudara, barang siapa takut mengandung hukuman dan dia tidak sempurna dalam kasihnya. Waktu dulu saya baca ayat ini menambah rasa takut saya, saudara. Karena jujur saya ingin banget punya kasih yang sempurna terhadap Tuhan. Saya ingin banget saudara mengasihi Tuhan dengan sempurna. Makanya saya melayani, saya mentaati firman-Nya, saya melakukan semua yang diperintahkan, saudara. Tapi pada waktu saya gagal, saya punya rasa takut, saudara. Saya takut Tuhan marah, saya takut Tuhan hukum. Dan saya tahu, saudara, takut itu saya akan dihukum, dimasukkan dalam kematian, belerang api yang menyala-nyala. Tambah takut, saudara. Ya, kalau Anda fokus kepada kasih-Mu, saudara pasti tidak akan bisa sempurna di dalam mengasihi Tuhan. Tapi perhatikan ayat ini, saudara. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-17-nya berkatakan begini. Dalam hal inilah kasih Tuhan sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Saudara, kitab ayat tadi menjelaskan bukan kasih kita, karena memang kasih kita tidak sempurna. Kita bisa mengasihi Tuhan kalau semuanya oke-oke saja. Kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita hidup kita diberkati, kita dalam keadaan sehat, kita semuanya dalam keadaan baik, kita bisa mengasihi. Tapi pada waktu kita lagi mengalami masalah, musibah, doa-doa yang tidak dijawab, mungkin kita berkurang kasih kita. Saudara, coba saja pada waktu saudara dengan sesama kita saudara bisa mengasihi dia kalau dia baik pada kita, betul saudara. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi dia kalau dia buat jahat sama kita?
Dia membuat kita menderita, dia saudara menyakiti kita, kita dikhianati, saudara kita ditusuk dari belakang. Dan dia lakukan bukan sekali, dua kali, bukan puluhan kali, mungkin udah ratusan kali, ribuan kali. Bagaimana kita bisa mengasihi dia dengan kasih yang sempurna? Nggak bisa, saudara. Jadi kalau kita fokus kepada kasih kita, tidak ada yang sempurna. Tetapi saudara, terjemahan lain dari 1 Yohanes 4 ini dimulai dari ayat 16. Ini sangat memberkati saya banget. Dari terjemahan lain dikatakan begini, saudara. Kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Amin, saudara. Karena kita telah merasakan kasih-Nya dan karena kita mempercayainya ketika Ia mengatakan bahwa Ia sangat mengasihi kita. Itu kasih, Tuhan itu kasih. Dan siapa yang hidup di dalam kasih, hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan hidup di dalamnya. Sementara kita hidup bersama dengan Kristus, kasih kita tumbuh makin sempurna dan lengkap. Dengan demikian, kita tidak akan malu dan tersipu-sipu pada hari penghakiman. Tapi kita dapat menghadap Dia dengan keyakinan dan sukacita karena Ia mengasihi kita juga dan kita juga mengasihi Dia. Kita tidak usah takut terhadap Dia yang mengasihi kita dengan sempurna. Saya bacakan ulang. Kita tidak usah takut terhadap Dia yang mengasihi kita dengan sempurna. Amin. Karena kasih yang sempurna itu meniadakan segala ketakutan akan apa yang mungkin dilakukannya terhadap kita. Jikalau kita merasa takut, itu menunjukkan bahwa kita tidak yakin benar-benar bahwa Ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Saudara, perhatikan, kasih yang sempurna, kasih Bapa yang sempurna itu meniadakan segala ketakutan kita akan apa yang diperbuatnya, saudara, dilakukannya terhadap kita. Jadi kasih yang sempurna, kasih Bapa yang sempurna. Pada waktu kita tahu Dia mengasihi kita dengan sempurna, kita tidak akan takut kepada Dia. Saudara, pada waktu kita tahu kasih-Nya sempurna, maka saudara, kita akan punya rasa aman, nyaman, damai, saudara. Dulu saudara, ya kita tidak yakin, saya tidak yakin Tuhan mengasihi saya dengan sempurna. Karena saya pikir Tuhan mengasihi saya pada waktu saya buat baik, pada waktu saya melakukan semua pemerintahnya, melakukan kesempurnaan dengan melayani Dia, saudara, dan sebagainya. Tapi pada waktu saya melakukan satu kesalahan, pada waktu saya melakukan satu dosa, saya takut banget, saya dihukum, saudara. Saya takut dibuang ke neraka, saya takut saudara akan dihakimi dalam api dan belerang. Saya takut, saudara. Sehingga membuat saya menjadi tidak nyaman. Saya takut karena saya tidak percayakan kasih-Nya yang sempurna. Tapi sekarang kita tahu kasih-Nya sempurna melenyapkan ketakutan kita, karena Dia tidak akan menghukum kita karena kesalahan kita. Waktu Dia mati di kayu salib, Dia sudah menebus, Dia sudah mengambil, Dia sudah menganggap, menghapus segala kesalahan kita. Amin, saudara. Segala jaminan yang kokoh di dalam Kristus Yesus. Sehingga saudara, apa yang kita perlu takutkan? Kalau kasih-Nya sempurna, kita percaya Dia tidak lagi menghukum kita, maka kita tidak akan takut akan masa depan kita. Kita tidak akan takut akan hari esok, karena kita tahu kasih-Nya yang memelihara kita, yang mencukupkan kita. Kita tidak lagi perlu takut pada waktu sakit, saudara, dan menghadapi penyakit, saudara, dalam tubuh kita. Kita percaya kasih-Nya lah yang menyembuhkan dan menguatkan kita di dalam menghadapi penyakit itu. Kasih-Nya yang sempurna lah yang membuat kita bisa berjalan, terus berjalan. Walaupun di tengah penderitaan sekalipun, kita percaya kasih-Nya tidak akan pernah meninggalkan kita. Waktu Anda tahu kasih-Nya tak pernah bisa dipisahkan dari hidup kita, maka kita tidak lagi punya takut akan penghukuman. Amin, saudara. Dan itu akan membuat hidup kita menjadi tenang, dan takut itu, saudara, itu tiba-tiba menjadi lenyap karena waktu Anda isi pikiran Anda bahwa Bapa mengasihimu, maka semua ketakutan
ketakutan kita hilang. Amin. Jadi saudara, ketakutan tidak bisa dihilangkan, saudara, dilenyapkan dengan perkataan kita. Ketakutan itu adalah roh, spirit, dan tidak bisa dilakukan dengan upaya atau usaha kekuatan kita. Tetapi kita penuhi juga dengan roh Kristus dalam hidup kita. Kita penuhi pikiran kita dengan pengetahuan bahwa kasih Bapa yang tidak lagi menghukum, yang tidak lagi menghakimi, yang menerima kita apa adanya tanpa syarat, tanpa batas, maka membuat kita tenang. Kita tidak takut lagi akan penghakiman akan hari esok. Pada waktu kita melakukan kesalahan sekalipun, kita tidak akan takut dihakimi dan dihukum. Karena kita percaya kasih-Nya di dalam Kristus Yesus yang ada dalam hidup kita, yang akan saudara mengampuni dan melupakan semua dosa dan kesalahan kita. Kita akan punya keyakinan yang kokoh, kekuatan yang luar biasa yang Kristus Yesus memberikan kita kemenangan dan kemenangan. Jadi bagi kita semua yang mungkin hari ini sedang menghadapi ketakutan akan masa depanmu, akan hari esok, akan penyakit di dalam tubuhmu, akan hubungan keluargamu, hubungan suami istri yang tidak pernah benar dan bahagia, hubungan dengan anak-anakmu dan orang tuamu, bahkan ekonomimu, usahamu, apapun yang sedang engkau alami dan engkau sedang mengalami ketakutan, saya mau katakan, percayalah kasih-Nya yang sempurna yang akan mengatur dan memelihara hidup kita. Saudara, jangan pernah mau jadi budak dari ketakutan. Karena perbudakan saudara, itu ketakutan memperbudak kita. Saya dulu mengalami ketakutan yang begitu dahsyat. Saya mengalami ketakutan yang begitu rupa. Dan itu saya alami bukan sehari, 2 hari, sebulan, tetapi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Saya takut dan saya takut dan saya takut. Saya punya ketakutan yang gak jelas saudara. Tetapi ada rasa tidak aman, tidak nyaman dalam hidup saya. Entah kenapa rasanya sedih dan takut saudara. Bahkan saudara, marahnya saya takut menghadapi orang banyak. Saya tidak berani menghadapi orang. Saya bahkan tidak berani melihat matahari. Saya tidak berani melihat televisi. Saya tidak berani mendengar suara. Saya tidak berani saudara keluar dari kamar saya. Saya mengalami ketakutan yang begitu rupa saudara. Tapi saya bersyukur kasih-Nya yang luar biasa membebaskan dan terus memproses hidup saya, melepaskan perbudakan rasa takut ini saudara. Bahkan saya takut kepada banyak orang, kepada suami saya, kepada anak-anak saya punya rasa takut yang enggak pernah saudara jelas, yang enggak tahu saudara alasannya. Tapi hari ini saya mau katakan, di dalam Kristus ada kemerdekaan. Pada waktu kita tahu kebenaran, maka kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Maka saudara, kebenarannya adalah kasih Bapa yang sempurna ada dalam hidup Anda dan saya. Kita terus penuhi pikiran kita, maka otomatis saudara, pikiran kita yang penuh dengan ketakutan itu diganti, diisi dengan kasih Bapa, dengan firman, isi dengan firman, isi dengan pengertian akan kasih Bapa, isi dan terus ganti. Saudara, maka tiba-tiba Anda akan dapati pikiran Anda tidak lagi mengalami ketakutan. Amin. Saya berdoa biar kiranya buat kita semua yang sedang mengalami ketakutan, mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Damai sejahtera bagi Anda, damai sejahtera bagi kita semua, damai sejahtera bagi Indonesia. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.